Baby, what if we restart? Don't waste your life letting your love die. I'm talking about you and I, giving this one more try. I'm waiting on you. Oh, I'm waiting on you. Be my bride, honey, I'll wear that tie. I'm talking about you and I, walking down that aisle. I'm waiting on you. Oh, I'm waiting on you. And if we try our best to make it, well, I know we'll be okay. Oh, I'm waiting on you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan periode 2025. Perkenalkan, nama saya Eva Dila. Saya guru fikih di MI Nurul Hidayah Ain Banyakeni, Kecamatan Kuto, Kabupaten Sumeneb. Sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2025 di LPTK YIN Madura dengan nomor NIM 25381101727. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 dengan mengambil tema pada bab 4, yaitu tentang macam-macam lukotoh atau barang temuan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukannya dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Silakan Dika mimpin doa untuk teman-temannya. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amin. Marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Silakan berdiri semua. Pancasila, aku dan pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berperang.
Tanda Pancasila, aku bersyukur. Hatilah proklamasi, saya berhormat untukmu. Pancasila Nusantara, Raja Tadi Kemuliaan Kuasa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, Ibu akan absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ibu absen dulu ya. Alifiatun Nabila, Alia Syafarina, Andika Hasan, Anis Safitri, Vicky Riansyah, Ismiatun Maisaro, Muhammad Firdausi Nuzula, Muhammad Fadlan, Muhammad Sukron Jazil, Muhammad Rehan Firdaus, Zulfa, Azkia Vina Samila, Lailatul Fajriya, Elza Azalia, Firda Afidatul Jazila, Sofiatur Rafiko, Aulia Izzatun Nisa. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, Ibu mempunyai aturan yang harus kita sepakati bersama-sama. Yaitu ketika Ibu menerangkan, kalian harus mendengarkan dan tidak boleh berbicara sendiri. Gimana? Siap anak-anak? Siap. Semangat? Semangat. Coba Ibu cek dulu semangatnya. Semangat anak-anak! Saya semangat, kamu semangat, kita semangat. Baik. Kira-kira ada yang masih ingat nggak dengan materi kita yang kemarin? Ingat. Kemarin kita belajar tentang apa? Pengertian dan hukum lukoto. Coba Ibu tes dulu ya. Apa pengertian lukotoh menurut bahasa? Ya, silakan Firda. Bagus sekali Mbak Firda. Terus, apa pengertian lukotoh menurut bahasa? Terus, apa pengertian lukotoh menurut istilah? Ya, silakan Mbak Tasa. Memperoleh sesuatu yang tersia-siakan dan tidak diketahui pemiliknya. Bagus sekali Mbak Tasa. Terus apa hukum lukotoh? Ya Bu, Silakan Rehan. dengan cara mengambilnya untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Bagus sekali Mas Rehan. Tepuk tangan untuk Mbak Firda, Rehan dan Tasya. Baik anak-anak, untuk menambah pemahaman kalian tentang lukotoh, Ibu ingin menayangkan sebuah video. Mari kita simak bersama-sama ya.
Terus Rara tunjuk tangan deh. Saya Bu Guru. Maju deh ke depan. Gaya banget kamu, Ra. Iya dong. Terus gimana? Terus Rara tuh, wah, uang. Wah, rejeki. Sini, Ra, coba lihat. Asik. Wah, uang 20.000 nih. Yeay, Tunggu. jajan. Ntar dulu. Siapa tahu uang ini ada yang punya. Ada yang punya. Kalau ditaruh sini, berarti yang punya udah nggak mau kali, Kak. Makanya dibuang. Ngarang. Mana ada orang buang uang sih, Ra. Mungkin orang itu nggak tahu kalau uangnya jatuh. Kita tunggu sampai ada yang nyariin. Ya udah deh, kita tunggu. Mana ya? Kan Musa, kita kan udah nungguin lama nih. Terus dari tadi nggak ada orang yang ngaku kehilangan uangnya. Kita beli minum dingin aja yuk. Yuk. Wah, dengar nggak? Bang Cendol, sini beli. Ra! Aduh. Ya ampun, Rara. Dari tadi nggak habis-habis tuh cendol. Jajan terus. Nggak jelas dari mana. Dosa tahu. Dosa? Rara nggak dosa kok. Kalau Rara dosa, Kanusa juga ikutan dosa. Tadi kan juga ikut minum es cendolnya Rara. Ayo. Nusa kan cuma minta sedikit. Jadi nggak dosa lah. Emangnya kamu? Ih, enak aja. Kanusa juga dosa. Tadi uang kembalian cendolnya mana? Enggak lah. Enak aja. Yang pertama kali lihat uangnya kan juga kamu, bukan Nusa. Ayo. Ih, Kanusa. Nangis. Uma, Kanusa nih. Astagfirullah, ini pulang sekolah malah ribut-ribut. Yang satu ngambek, yang satu lagi nangis. Ada yang bisa jelasin ke Uma? Uma, ini kan tadi Rara jajan cendol. Bayarnya pakai uang. Tapi Kanusa juga minum cendolnya kan? Terus sisa uangnya diambil Kanusa buat sedekah pakai uang. Uang. Pakai uang apa? Kok diem? Uma, Nusa jadi takut dosa. Nusa sedekah pakai uang yang dapat nemu di jalan. Uang nemu di jalan? Iya, Uma. Iya, Uma. Tadi pas pulang sekolah, Rara nemuin uang. Terus Kanusa bilang, kita harus tungguin. Siapa tahu pemiliknya nyariin. Tapi karena nggak ada yang nyari, jadi dipakai jajan. Sama sisanya Nusa masukin kotak amal. Nusa jadi kepikiran. Kira-kira dosa nggak, Uma? Kalian sudah pastikan saat itu nggak ada pemiliknya kan? Dosa itu perbuatan melanggar perintah atau hukum Allah. Contohnya meninggalkan sholat, menipu, mencuri, berbohong. Itu termasuk dosa, sayang. Rara nggak bohong kok, Uma. Beneran. Itu uangnya mau bukan nyuri. Nah, kalau itu insya Allah tidak termasuk dosa. Insya Allah si pemilik uang yang hilang tadi juga kebagian pahala karena sudah disedekahkan. Tuh kan. Alhamdulillah. Tadinya uangnya udah mau dijajanin semua tuh. Rara takut dosa deh. Maafin Rara ya Allah. Kalau nanti nemu uang lagi, Rara jajain temen-temen
aja Oh, biar dapat pahala. waduh. Sama aja kali, buat jajan juga. Itu sama saja, Rara. Rara. Wah, ada uang. Oh iya, sedekahin aja deh. Rara, kamu tadi lihat uang Kanusa nggak? Kayaknya tadi jatuh deket sini deh. Nah, anak-anak, dari tayangan video ini, apa yang kalian lakukan ketika kalian menemukan barang milik orang lain? Nah, ketika kita menemukan barang milik orang lain, maka kita harus bisa mengenali sifat benda tersebut lalu mengumumkannya. Nah, anak-anak, video tadi juga berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu tentang macam-macam lukoto atau barang temuan. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu memaparkan apa itu lukoto atau barang temuan. Terus yang kedua, peserta didik mampu mengetahui macam-macam lukoto atau barang temuan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengenalkan lukoto atau barang temuan dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu memahami adanya lukotoh atau barang temuan. Nah, anak-anak, macam-macam lukotoh atau barang temuan itu ada 4. Yang pertama, benda-benda tahan lama. Yang kedua, benda-benda yang tidak bertahan lama dan tidak dapat diawetkan. Yang ketiga, benda-benda yang tahan lama kecuali melalui proses penanganan tertentu. Yang ketiga, benda-benda yang tidak tahan lama kecuali melalui proses penanganan tertentu. Yang keempat, benda-benda yang memerlukan perbelanjaan seperti binatang ternak. Contoh benda-benda yang tahan lama seperti uang, emas, logam. Nah, itu salah satu benda-benda, contoh benda-benda yang tahan lama. Nah, ketika kita menemukan barang-barang tersebut, kita wajib mengumumkannya dengan menyebutkan sebagian dari sifat-sifat benda agar tidak terambil oleh orang yang tidak berhak. Terus yang kedua, benda-benda yang tidak tahan lama dan tidak dapat diawetkan. Contohnya seperti buah-buahan, sayuran, dan juga makanan-makanan lainnya. Nah, ketika kita menemukan barang tersebut, kita boleh memilih menggunakan barang itu atau tidak. Kalau kita menggunakan barang itu, maka ketika ada pemiliknya, ketika sudah bertemu dengan pemiliknya, maka kita harus menggantinya. Nah, misalnya kita menjualnya. Ketika menjualnya, maka uang tersebut kita harus simpan. Karena sewaktu-waktu mungkin pemiliknya datang. Nah, uang itu kita bisa berikan kepada pemilik barang. Terus yang ketiga, benda-benda yang tidak bertahan lama dan memerlukan apa yang
Yang ketiga, benda-benda yang tidak tahan lama dan perlu penanganan tertentu. Misalnya seperti susu. Susu kita bisa dibuat menjadi sebuah keju. Nah, kita tahu bahwasanya susu itu tidak tahan lama. Ketika kita menemukan susu, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita mengambil hal-hal yang lebih berfaedah. Yaitu dengan cara membuatnya sebuah keju. Dibuatlah sebuah keju. Atau kita bisa menjual susu itu. Nah, menyimpan uang tersebut. Nah, ketika kita bertemu dengan pemilik barang itu, kita bisa memberikan uang tersebut kepada pemiliknya. Atau kita memberikan keju itu kepada pemiliknya. Selanjutnya yang keempat. Benda-benda yang memerlukan perbelanjaan seperti binatang ternak terbagi menjadi dua. Yaitu yang pertama binatang kuat. Binatang kuat ini dapat menjaga dirinya. Baik itu dari manusia atau bisa menjaga dirinya dari binatang buas lainnya. Contohnya binatang yang kuat ini seperti unta, kuda, dan kerbau. Nah, ketika kita menemukan salah satu dari binatang yang kuat ini, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengambilnya. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, kemudian beliau ditanya tentang memungut barang temuan berupa unta, maka beliau marah, menjadi merah mukanya, dan beliau bersabda, apa urusanmu dengan unta itu? Unta itu mempunyai sepatu dan kantung air. Dia bisa minum air sendiri dan makan pepohonan sampai dia ditemukan pemiliknya. Terus yang kedua yaitu binatang lemah. Binatang lemah ini tidak bisa menjaga dirinya. Contohnya yaitu sapi, ayam, bebek. Nah, ketika kita menemukan salah satu dari binatang yang lemah, maka kita boleh mengambilnya, tapi dengan syarat kita harus mengumumkannya. Kalau misalnya kita makan, kita sembelih, kita makan. Nah, bagaimana itu caranya? Nah, yaitu ketika ada pemiliknya datang atau bertemu dengan pemilik hewan yang lemah itu, maka kita harus menggantinya. Atau kita jual, misalnya ketika kita bertemu dengan salah satu dari binatang lemah itu, kita jual. Maka kita harus menyimpan uang tersebut. Supaya ketika bertemu dengan pemiliknya, kita bisa memberikan uang tersebut kepada pemilik barang. Atau kita bisa menjadikan hewan ternak itu sebagai peliharaan dengan cara memberi makan, merawat, tanpa ada niatan lain, hanya untuk membantu pemilik barang. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Mengerti ya? Ya. Kalau begitu, Ibu akan memberikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Kelompok-kelompoknya sudah saya kirim ke grup WA tadi malam ya? Ya. Sudah dilihat? Ya. Siap ya? Siap. Sebelum kita melanjutkan ke LKPD, coba Ibu pengen tahu kalian itu semangat apa tidak? Semangat. Coba Ibu tes. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Ini sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya? Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, anak-anak silakan perwakilan dari ketua kelompoknya masing-masing untuk mengambil LKPD ke depan.
kelompok 2. Ini kelompok 1. Ini kelompok 3. Di lembar LKPD ini, Ibu sudah cantumkan nama kelompoknya masing-masing. Kalian tinggal menulis nama-nama setiap kelompok kalian masing-masing ya. Untuk pengerjaan LKPD ini, Ibu akan memberikan waktu 10 menit. Dimulai dari sekarang. Silakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik, kalau begitu silakan perwakilan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan soal nomor 1. Ali harus mengumumkan penemuan dompet tersebut selama 1 tahun. Jika pemilik datang, maka wajib dikembalikan. Budi harus mengumumkan penemuan koin emas tersebut selama 1 tahun. Jika tidak ada pemilik yang mengklaim, boleh dimiliki. Citra harus segera menghubungi pemilik ponsel atau menyerahkannya ke pihak berwenang, seperti kepala desa atau polisi, untuk dikembalikan langsung. Rina tidak boleh mengambil kambing itu karena bukan barang hilang. Dia boleh menunggu sebentar atau mencari pemilik sebentar. Edo boleh langsung mengambil sandal itu karena sudah jelas tidak berharga dan kemungkinan besar sudah diberikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, apa yang harus dilakukan jika pemilik motor tidak ditemukan selama 1 tahun? Kalau sudah diumumkan selama 1 tahun dan tidak diketahui pemilik, maka boleh diambil. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Kalau begitu saya akhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, tadi ada yang bertanya, apa yang harus dilakukan ketika pemilik barang itu tidak ditemukan selama 1 tahun? Nah, ketika kita menemukan barang, kita sudah umumkan kemana-mana dalam jangka waktu 1 tahun, maka setelah itu barang tersebut boleh kita miliki, boleh kita gunakan. Asalkan kita benar-benar mengumumkan barang tersebut. Siapa yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Coba, Sasa. Ketika kita menemukan barang milik orang lain, kita harus mengumumkannya paling lambat selama 1 tahun. Baik, bagus. Terus siapa lagi yang bisa? Bu, Coba, kita harus kemana, Bu? Harus sama. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Batasa sama Vicky. Siap. Sekarang
Sekarang Ibu akan memberi penguatan tentang kesimpulan kita hari ini. Kesimpulannya yaitu lukoto adalah harta atau barang yang ditemukan seseorang di tempat umum tanpa diketahui siapa pemiliknya. Dalam ajaran Islam, barang temuan ini harus diperlakukan dengan penuh amanah. Penemu wajib mengumumkannya secara terbuka selama jangka waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun, agar pemiliknya bisa mengambil kembali haknya. Jika dalam masa itu tidak ada yang mengklaim, penemu boleh memanfaatkannya, tetapi tetap harus siap mengembalikannya jika sewaktu-waktu pemiliknya muncul. Hukum lukotoh mengajarkan pentingnya keadilan, kejujuran, dan menjaga hak orang lain. Macam-macam lukotoh tadi meliputi 4 ya. Yang pertama, benda-benda tahan lama. Yang kedua, benda-benda yang tidak tahan lama dan tidak dapat diawetkan. Yang ketiga, benda-benda yang tidak tahan lama kecuali melalui proses penanganan tertentu. Yang keempat, benda-benda yang memerlukan perbelanjaan. Nah, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Dika mimpin doa untuk teman-temannya. Baik anak-anak, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.